Naya cuma lulusan SMA dari desa kecil. Karena ingin memperbaiki rumahnya yang hampir roboh, ia rela jadi TKW ke Taiwan dan hidup sangat hemat selama berbulan-bulan. Kadang ia hanya makan mie instan dan sisa makanan demi bisa mengirim uang untuk suaminya di kampung. Tapi saat pulang, ia malah menemukan suaminya kecanduan judi online, terlilit hutang pinjol, dan dekat dengan wanita lain. Kira-kira apa yang akan dilakukan Naya setelah semua pengkhianatan itu? Ikuti ceritanya sampai selesai, karena akhir dari perjuangan Naya akan membuat hati kalian ikut sesak. Sebelum ceritanya dimulai, coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya. Dan jangan lupa bantu channel Drama Rahasia Hati dengan cara like dan subscribe, supaya kami makin semangat membuat cerita-cerita drama kehidupan yang penuh pelajaran dan menyentuh hati. Semoga untuk kalian yang sudah like, komen, dan subscribe, dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu, dan dijauhkan dari pengkhianatan orang yang paling dipercaya. Amin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan turun deras sejak sore. Angin dingin masuk dari celah dinding kayu rumah kecil itu. Atap seng tua di beberapa bagian sudah berlubang. Air menetes tanpa henti ke dalam rumah. Tes, tes, tes. Beberapa ember dan baskom diletakkan di lantai untuk menampung air hujan. Tapi tetap saja, lantai rumah mereka basah dan becek. Naya jongkok di dapur kecil yang masih berlantai tanah. Celana bawahnya sudah kotor terkena lumpur bercampur air hujan. Ia memeras kain pel pelan. Wajahnya terlihat lelah. Di sudut dapur, nasi dingin dan tempe goreng sisa siang tadi masih ada di atas piring kecil. Listrik tiba-tiba mati. Rumah langsung gelap. Hadeh, mati lagi, gumam Ardi sambil mencari korek api. Pria itu baru pulang kerja dari gudang pasir. Bajunya penuh debu, wajahnya tampak capek. Ardi menyalakan lilin kecil di meja. Cahaya redup membuat rumah reyot itu terlihat makin menyedihkan. Naya menatap atap rumah mereka yang kembali bocor tepat di dekat tempat tidur. Air hujan mulai membasahi bantal tipis mereka. Mas, ember yang sana penuh lagi. Ardi berdiri, lalu mengganti ember dengan wajah lesu. Sudah terlalu sering mereka melakukan itu. Naya menarik napas panjang. Kalau hujan begini terus, sampai kapan kita hidup kayak gini? Ardi diam. Ia tahu istrinya tidak sedang marah. Naya hanya lelah. Mereka menikah 2 tahun lalu saat kondisi ekonomi sama-sama sulit. Naya hanya lulusan SMA. Setelah lulus, ia sempat kerja di konveksi kecil di kota sebelah, tapi gajinya tidak cukup. Setelah menikah dengan Ardi, ia berhenti bekerja karena berharap ekonomi mereka perlahan membaik. Nyatanya malah sebaliknya. Rumah tua peninggalan orang tua Ardi makin rusak tiap tahun. Kalau hujan deras datang, mereka sering tidak bisa tidur. Kadang tikus masuk dari dapur, kadang angin malam membuat dinding kayu berbunyi menyeramkan. Ardi duduk kembali sambil mengusap wajahnya. Aku juga lagi usaha, Nay. Naya tersenyum kecil, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, kerjaan sekarang lagi sepi. Aku juga ngerti. Terus kenapa tiap hari ngomongin rumah terus? Suasana mulai berubah tegang. Naya menunduk. Aku cuma capek, Mas. Air matanya jatuh pelan. Aku takut suatu hari rumah ini roboh pas kita lagi tidur. Kalimat itu membuat Ardi langsung diam. Beberapa detik kemudian, Naya berjalan ke kamar kecil mereka lalu membuka lemari kayu tua. Dari sela tumpukan baju, ia mengambil brosur yang sudah agak lecek. Brosur lowongan kerja ke Taiwan. Ardi langsung menatap istrinya. Kamu masih nyimpen itu? Naya menggenggam brosur itu erat. Aku ketemu Bu Santi tadi siang. Terus, katanya sekarang lagi buka pemberangkatan baru. Wajah Ardi langsung berubah. Kamu serius mau kerja ke luar negeri? Naya mengangguk pelan. Mas, aku cuma lulusan SMA. Ia mencoba tersenyum. Kalau kerja di sini paling banter jadi buruh jahit lagi. Ardi mulai tidak nyaman. Tapi nggak harus sampai ke Taiwan juga. Kalau kita tetap begini terus, kapan rumah ini bisa diperbaiki? Ardi berdiri cepat. Jadi sekarang aku dianggap gak becus? Bukan gitu. Terus apa? Suara Ardi mulai meninggi. Naya ikut berdiri. Aku cuma pengen hidup kita berubah. Hening. Hanya suara hujan terdengar dari luar rumah. Naya menatap suaminya dengan mata merah. Aku gak malu hidup susah sama Mas. Tapi aku capek tiap malam mindahin ember. Ardi memalingkan wajahnya. Harga dirinya terasa tertampar. Sebagai laki-laki, ia sadar belum bisa memberi rumah layak untuk istrinya. Malam itu mereka makan dalam diam. Naya hanya makan sedikit nasi dan tempe.
Sebelum tidur, ia melihat lagi gambar rumah sederhana di HP lamanya. Rumah kecil dengan dinding semen dan dapur keramik sederhana. Tidak mewah, tapi bersih dan tidak bocor. Naya tersenyum kecil sambil membayangkan hidup mereka nanti. Keesokan paginya, Naya pergi menemui Bu Santi. Tetangganya itu baru pulang dari Taiwan 6 bulan lalu, dan sekarang rumahnya sudah bagus. Kerja di sana nggak gampang, Nay, kata Bu Santi pelan. Aku tahu, Bu. Banyak yang nangis pengen pulang. Naya menatap rumah Bu Santi yang sekarang sudah rapi dan dicat baru. Aku cuma pengen rumahku nggak bocor lagi. Kalimat itu membuat Bu Santi terdiam. Sore harinya, Naya menyerahkan formulir pendaftaran pada Ardi. Aku sudah daftar. Ardi membaca kertas itu lama. Kamu udah yakin? Naya mengangguk. Aku mau bantu kita. Ardi mengusap wajah kasar karena lelah bekerja. Aku masih laki-laki, Nay. Naya langsung memegang tangan suaminya. Aku nggak pernah bilang Mas gagal. Suara Naya pelan sekali. Aku cuma nggak mau kita hidup begini terus. Air mata Ardi hampir jatuh, tapi ia menahannya. 3 minggu kemudian, hari keberangkatan tiba. Naya memakai hijab coklat sederhana dan membawa koper kecil. Di terminal bos menuju bandara, ia memeluk Ardi erat. Jaga rumah kita ya. Ardi mengangguk pelan. Hati-hati di sana. Bos mulai berjalan meninggalkan desa kecil itu. Naya menahan tangis sambil melihat rumah-rumah sederhana di pinggir jalan. Ia membuka galeri HP retaknya. Ada foto rumah mereka yang bocor, lalu foto rumah impian sederhana yang ia simpan dari internet. Naya tersenyum kecil. Sebentar lagi, rumah kita bakal bagus. Namun malam itu, Ardi duduk di warung bersama beberapa temannya. Salah satu dari mereka menunjukkan layar HP. Main beginian gak? Ardi melihat gambar slot berwarna-warni di layar. Apaan tuh? Judi online. Temannya tertawa kecil. Modal 50.000 bisa jadi jutaan. Ardi menggeleng. Aku nggak ngerti beginian. Temannya menyeringai sambil menyerahkan HP. Sekali menang, kamu nggak perlu capek kerja lagi. Ardi mulai memperhatikan layar itu lebih serius. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mencoba menekan tombol spin. Suara alarm berbunyi jam 5 pagi. Naya langsung bangun dari kasur kecil di kamar sempitnya. Matanya masih berat, tapi ia cepat berdiri sebelum Madam Lin marah. Ia memakai jaket tipis lalu keluar kamar. Udara pagi di Taiwan sangat dingin, berbeda jauh dengan desa kecilnya di Indonesia. Rumah Madam Lin sangat besar, 3 lantai. Semua harus dibersihkan setiap hari. Belum juga matahari terbit, Naya sudah mulai mengepel lantai dapur. Tangannya merah karena terlalu sering kena air dingin. Naya! Suara Madam Lin terdengar dari ruang makan. Naya cepat menghampiri. Iya, Madam. Kenapa meja masih kotor? Naya langsung panik. Maaf, Madam, saya bersihkan lagi. Madam Lin memang terkenal tegas. Semua harus rapi dan cepat. Kalau sedikit saja salah, pasti dimarahi. Naya menahan napas sambil membersihkan meja makan dengan cepat. Ia tidak berani melawan. Baginya, satu-satunya hal yang penting sekarang, bertahan kerja. Karena setiap bulan, ia harus mengirim uang untuk renovasi rumah. Pagi itu setelah pekerjaan selesai, Naya duduk sebentar di dapur belakang sambil membuka bekal makannya. Hanya nasi putih dan telur rebus, itu pun telur sisa kemarin. TKW lain yang bekerja di rumah sebelah lewat sambil membawa minuman boba. Nay, ikut keluar nanti malam nggak? Naya tersenyum kecil. Nggak dulu, kamu tiap minggu nggak pernah ikut jalan. Naya hanya tertawa pelan. Lagi hemat. Temannya menghela napas. Kamu kerja keras banget. Naya membuka galeri di HP retaknya. Ada foto rumah kecilnya yang bocor. Lalu gambar dapur sederhana dengan lantai keramik putih. Matanya terlihat hangat. Aku pengen rumahku kayak gini. Temannya ikut melihat. Bagus sih. Naya tersenyum kecil. Kalau uangnya cukup, aku mau bikin dapur biar nggak tanah lagi. Tak lama kemudian, HP Naya berbunyi. Video call dari Ardi. Wajah Naya langsung cerah. Mas! Di layar, Ardi terlihat sedang duduk di depan rumah. Apa kabar? Aku sehat. Mas gimana? Baik. Naya langsung bertanya penuh semangat. Rumahnya gimana? Jadi dibenerin. Ardi cepat mengarahkan kamera ke tumpukan semen di dekat rumah tetangga. Iya nih, pelan-pelan. Naya langsung tersenyum bahagia. Alhamdulillah. Padahal sebenarnya, rumah mereka belum disentuh sama sekali. Tumpukan semen itu milik rumah tetangga. Ardi sengaja berbohong. Setelah video call selesai, Ardi menatap layar HP cukup lama. Lalu matanya berpindah ke aplikasi judi online.
Saldo kemenangan semalam masih ada sedikit. Awalnya ia hanya iseng, tapi sekarang pikirannya mulai berubah. Kalau menang besar, renovasi rumah bisa cepat selesai. Ia mencoba bermain lagi. Spin, kalah. Spin lagi, menang sedikit. Spin lagi, kalah lagi. Ardi mulai kesal. Ia terus bermain sampai uang kiriman Naya berkurang banyak. Di Taiwan, Naya sedang mencuci pakaian sambil menahan sakit di pinggangnya. Madam Lin lewat lalu berhenti. "Kamu sakit?" Naya cepat menggeleng. "Enggak, Madam. Jangan lambat kerja." "Iya, Madam." Madam Lin pergi lagi. Naya menghela napas pelan. Malam harinya, semua penghuni rumah sudah tidur. Naya diam-diam duduk sendirian di dapur sambil menghitung uang tabungannya. Ia mencatat semuanya di buku kecil. Bulan ini buat atap, coret. Bulan depan buat dapur, coret lagi. Ia tersenyum sendiri membayangkan rumah mereka nanti. Tiba-tiba HP-nya berbunyi, pesan dari Ardi. Uangnya kurang sedikit buat beli pasir. Tanpa curiga, Naya langsung membalas, "Nanti aku kirim lagi ya, Mas." Ia membuka dompet kecilnya. Di dalam hanya tersisa sedikit uang untuk kebutuhan pribadinya. Bahkan sandal yang dipakainya sudah mulai rusak. Tapi Naya tidak peduli. Ia lebih memilih menabung. Keesokan harinya, TKW lain sedang makan di luar bersama teman-temannya. Naya hanya duduk sendiri di dapur belakang rumah Madam Lin sambil makan mie instan. Madam Lin tanpa sengaja melihatnya. "Kamu cuma makan itu?" Naya cepat berdiri. "Nggak apa-apa, Madam." Madam Lin melihat mangkuk mie itu beberapa detik. "Kamu tidak suka masakan rumah?" Naya tersenyum kecil. "Saya lagi hemat." Madam Lin tidak berkata apa-apa lagi. Namun malamnya, Madam Lin diam-diam meninggalkan ayam goreng dan sup hangat di meja dapur. Naya melihat makanan itu dengan bingung. Di dekat mangkuk ada tulisan kecil, "Makan yang benar kalau mau kuat kerja." Mata Naya langsung berkaca-kaca. Ia menahan tangis sambil makan perlahan. Sementara itu, di Indonesia, Ardi kembali duduk di warung bersama teman-temannya. Wajahnya terlihat tegang. Uang kiriman Naya mulai habis, tapi ia belum bisa berhenti judi. Temannya tertawa. "Kalau mau balik modal, main yang lebih besar." Ardi ragu. "Aku takut kalah." Temannya mendekat. "Orang miskin gak bakal berubah kalau gak nekat." Kalimat itu membuat Ardi diam. Ia menatap layar HP lama sekali. Lalu, untuk pertama kalinya, Ardi memakai hampir seluruh uang renovasi rumah untuk sekali taruhan besar. Sudah hampir 5 bulan Naya bekerja di Taiwan. Tubuhnya mulai terbiasa dengan udara dingin dan pekerjaan berat. Tapi rasa rindu pada rumah tidak pernah hilang. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu membuka foto rumah kecilnya. Rumah kayu tua dengan atap bocor itu sekarang menjadi alasan terbesar ia bertahan. Pagi itu Naya sedang membersihkan kamar Madam Lin ketika HP-nya berbunyi. Video call dari Ardi. Wajah Naya langsung berubah cerah. Ia cepat mengangkat panggilan itu. "Mas." Ardi tersenyum kecil dari layar. "Kamu lagi kerja?" "Iya." "Mas lagi di rumah?" "Iya." Naya langsung bertanya penuh semangat. "Atapnya udah dibenerin belum?" Ardi terdiam sepersekian detik, lalu cepat mengarahkan kamera ke beberapa tumpukan bata dan semen. "Ini lagi proses." Padahal sebenarnya, itu rumah milik tetangga yang sedang direnovasi. Ardi sengaja berdiri di depan rumah itu agar terlihat meyakinkan. Naya langsung tersenyum lebar. "Bagus banget." Matanya sampai berkaca-kaca. "Berarti nanti dapur kita nggak becek lagi ya?" Ardi memaksakan senyum. "Iya, pelan-pelan." Naya terlihat sangat bahagia. Ia bahkan sampai menunjukkan video itu pada TKW lain di dapur belakang. "Lihat, rumahku lagi dibenerin." Temannya ikut tersenyum. "Wah, akhirnya ya." Naya mengangguk semangat. "Aku pengen cepat pulang kalau rumahnya udah bagus." Namun setelah video call selesai, wajah Ardi langsung berubah tegang. Ia menatap layar HP cukup lama, lalu matanya berpindah ke aplikasi judi slot. Saldo rekening tinggal sedikit. Semalam ia kalah cukup banyak. Ardi mengusap wajah kasar karena stres. Di meja warung, beberapa temannya masih tertawa sambil bermain judi online. "Santai aja, Di," kata salah satu temannya. "Namanya juga cari hoki, tapi uangku habis banyak. Kalau berhenti sekarang ya rugi." Ardi diam. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Kalau berhenti sekarang, uangnya benar-benar hilang. Tapi kalau lanjut, siapa tahu bisa balik modal.
Akhirnya Ardi kembali menekan tombol spin. Kalah. Spin lagi. Kalah lagi. Napas Ardi mulai berat. Tangannya gemetar. Namun tiba-tiba JP kecil. Saldo naik lumayan banyak. Mata Ardi langsung berbinar. Nah kan, temannya tertawa. Gue bilang juga apa? Untuk sesaat Ardi merasa lega. Ia mulai percaya kalau judi bisa jadi jalan cepat memperbaiki hidupnya. Padahal tanpa sadar, ia mulai tenggelam semakin dalam. Sementara itu di Taiwan, Naya sedang mencuci pakaian di halaman belakang rumah Madam Lin. Udara sangat dingin, tangannya sampai merah. TKW lain sedang asyik memesan barang online dan kosmetik baru. Nay, kamu nggak mau beli jaket baru? Naya melihat jaket lusuh miliknya. Nggak dulu, HP kamu juga udah rusak banget. Naya tersenyum kecil. Nanti aja, uangmu dipakai buat apa sih? Naya langsung membuka foto rumah mereka. Aku mau bikin dapur keramik. Temannya tertawa kecil. Kamu serius banget nabungnya. Naya ikut tertawa. Kalau rumahku udah bagus, aku pengen buka warung kecil. Matanya terlihat penuh harapan. Malam harinya, Madam Lin memperhatikan Naya yang sedang menjahit sandal jepitnya yang putus. Kamu tidak beli baru. Naya agak malu. Masih bisa dipakai, Madam? Madam Lin menatap Naya cukup lama. Wanita tua itu mulai sadar kalau pekerjanya benar-benar hidup sangat hemat. Bahkan terlalu hemat. Setelah Madam Lin pergi, Naya kembali membuka buku catatannya. Di sana tertulis rapi, uang atap uang dapur, uang cat tembok. Semua dicatat detail. Ia tersenyum sendiri sambil membayangkan rumah mereka nanti. Tiba-tiba HP-nya berbunyi, pesan dari Ardi. Uangnya kurang buat kayu plafon. Tanpa berpikir panjang, Naya langsung membuka aplikasi transfer, padahal uang di rekening pribadinya tinggal sedikit. Ia bahkan belum membeli baju baru sejak datang ke Taiwan. Namun Naya tetap mentransfer uang itu karena ia percaya pada suaminya. Di Indonesia, Ardi menerima transfer itu sambil tersenyum lega. Namun baru beberapa menit kemudian, temannya datang lagi ke warung. Main lagi di, aku lagi nggak ada uang. Temannya melihat notifikasi transfer masuk di HP Ardi. Lah itu apaan? Ardi cepat menutupi layar. Namun temannya tertawa. Istri lo kirim lagi ya? Ardi diam. Temannya mendekat sambil berbisik. Kalau modal gede, menangnya juga gede. Ardi mulai ragu. Di satu sisi, itu uang renovasi rumah. Tapi di sisi lain, ia ingin cepat kaya. Akhirnya Ardi menarik napas panjang. Lalu, ia memakai uang kiriman Naya lagi untuk berjudi. Beberapa jam kemudian, saldo rekeningnya habis. Wajah Ardi langsung pucat, tangannya gemetar melihat angka 0 di layar. Gila, ia menelan ludah. Untuk pertama kalinya, rasa takut mulai muncul karena uang renovasi rumah benar-benar habis dan rumah mereka masih tetap bocor seperti dulu. Sudah hampir 5 bulan Naya bekerja di Taiwan. Tubuhnya mulai terbiasa dengan udara dingin dan pekerjaan berat, tapi rasa rindu pada rumah tidak pernah hilang. Setiap HP Ardi mengurung. Ardi tidak bisa tidur semalaman. Ia terus menatap layar HP di kamar gelap mereka yang masih bocor di beberapa bagian. Saldo rekeningnya benar-benar habis. Padahal 2 hari lagi Naya pasti akan bertanya soal renovasi rumah. Ardi mengusap wajahnya kasar. Kepalanya terasa penuh. Kalau jujur, Naya pasti kecewa besar. Tapi kalau bohong terus, ia juga tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba muncul iklan di layar HP. Pinjaman cepat cair, tanpa ribet. Ardi langsung diam. Matanya membaca tulisan itu perlahan. Limit hingga 15 juta. Napasnya mulai berat. Awalnya ia ragu. Namun beberapa menit kemudian, ia mulai mengisi data pinjaman online. KTP, nomor HP, foto wajah. Semua diisi cepat. Tak sampai 15 menit, uang langsung masuk ke rekeningnya. Mata Ardi langsung berbinar. Kalau menang sekali aja, semua bisa balik. Ia kembali membuka aplikasi judi slot. Spin, kalah, spin lagi, kalah lagi. Ardi mulai panik, tapi ia belum mau berhenti. Sementara itu di Taiwan, Naya sedang membersihkan jendela lantai 2 rumah Madam Lin. Tangannya gemetar karena kurang tidur. Sejak datang ke Taiwan, ia hampir tidak pernah benar-benar istirahat. Pagi kerja, malam lembur, kadang sampai ketiduran sambil mencuci. Namun setiap kali lelah, ia selalu ingat rumah kecil mereka. Dan itu membuatnya bertahan. Naya, suara Madam Lin terdengar dari bawah. Iya, Madam, kamu selesai belum? Sebentar lagi. Naya bergerak lebih cepat.
Namun tiba-tiba kepalanya pusing, tubuhnya limbung. Bruk, lap yang dipegangnya jatuh ke bawah. Madam Lin langsung menoleh kaget. "Kamu kenapa?" Naya cepat berdiri lagi. "Gak apa-apa, Madam," tapi wajahnya terlihat pucat. Madam Lin mendekat. "Kamu sakit?" Naya tersenyum kecil. "Cuma capek." Madam Lin memperhatikan wajah Naya beberapa detik. "Kamu tidak pernah istirahat?" "Saya baik-baik saja." Namun saat Madam Lin pergi, Naya diam-diam memegang perutnya yang mulai sakit karena telat makan. Malam harinya, TKW lain sedang makan ayam goreng bersama sambil bercanda. Naya hanya duduk sendiri dengan mie instan dan telur rebus. Temannya heran, "Nay, kamu nggak bosan makan begitu terus?" Naya tertawa kecil. "Biar cepat nabung. Kamu sampai nggak pernah jajan." Naya membuka foto rumah mereka lagi. "Atap rumahku bocor kalau hujan deras." Ia tersenyum kecil. "Aku pengen cepat benerin." Temannya langsung diam. Tak lama kemudian, HP Naya berbunyi. Video call dari Ardi. Naya langsung tersenyum. "Mas," namun wajah Ardi terlihat tegang. "Kamu lagi makan?" "Iya." Ardi menghela napas. "Nay, uangnya kurang lagi." Naya langsung kaget. "Loh, bukannya kemarin udah aku kirim?" "Biaya kayunya naik." Ardi berbohong cepat. Naya langsung panik. "Kurang berapa?" 2 juta. Naya langsung menghitung tabungannya. Itu uang terakhir yang ia simpan untuk kebutuhan pribadinya. Ia sebenarnya ingin membeli sepatu kerja baru karena sepatunya mulai rusak. Namun akhirnya, Naya tetap berkata pelan, "Nanti aku transfer lagi ya, Mas." Ardi langsung merasa bersalah sesaat. Melihat wajah polos istrinya di layar membuat dadanya terasa sesak. Namun rasa bersalah itu kalah oleh rasa takut ketahuan. Setelah video call selesai, Ardi langsung mentransfer uang itu ke aplikasi judi lagi. Namun kali ini, semua habis dalam waktu singkat. Ardi mulai panik setengah mati. Tangannya gemetar. Astaga, ia mencoba pinjam lagi dan lagi. Tanpa sadar, hutang pinjolnya mulai menumpuk. 3 hari kemudian, teror pertama datang. Seorang debt collector menelepon Ardi berkali-kali. "Pak Ardi, kapan pembayaran dilakukan?" "Iya, nanti saya bayar." "Jangan bohong, Pak." Ardi langsung mematikan telepon. Keringat dingin mulai keluar. Malam itu, Ibu Ardi melihat anaknya mondar-mandir gelisah. "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa." Namun tiba-tiba ponsel Ardi berbunyi lagi. Kali ini video ancaman dari debt collector. "Kalau nggak bayar, data keluarga akan kami sebar." Wajah Ardi langsung pucat. Ibu Ardi ikut panik. "Hutang apa lagi kamu?" Ardi langsung emosi. "Ibu nggak usah ikut campur. Jangan bilang uang Naya habis." Ardi diam, dan diamnya itu membuat Ibu Ardi langsung lemas. Sementara di Taiwan, Naya sedang mencuci piring sendirian di dapur. Madam Lin lewat, lalu berhenti. "Kamu menangis?" Naya cepat mengusap matanya. "Enggak, Madam." Madam Lin melihat tangan Naya yang kasar dan mulai luka karena terlalu sering bekerja. "Kamu kerja terlalu keras." Naya tersenyum kecil. "Saya nggak punya pilihan lain." Madam Lin menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, wanita tua itu benar-benar merasa kasihan pada Naya. Sementara itu di Indonesia, Ardi duduk sendirian di warung dengan wajah hancur. Notifikasi pinjol terus masuk tanpa henti. Tagihan mulai membesar, namun yang paling membuatnya takut bukan hutang itu, melainkan kenyataan bahwa rumah mereka masih belum direnovasi sedikit pun. Sejak terlilit hutang pinjol, hidup Ardi mulai berantakan. Ia jadi mudah marah. Tidurnya tidak tenang. Kalau HP berbunyi, jantungnya langsung berdebar. Setiap hari debt collector terus menelepon, kadang siang, kadang tengah malam. Ardi mulai takut keluar rumah terlalu lama karena beberapa penagih hutang sudah datang ke desa mereka. Namun di depan Naya, ia tetap berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pagi itu Ardi duduk sendirian di warung kopi dekat pasar. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia baru saja dimarahi debt collector lewat telepon. "Kalau 3 hari nggak bayar, data istri kamu kami sebar." Telepon langsung dimatikan kasar. Ardi mengacak rambutnya frustrasi. "Pusing banget." "Mas Ardi?" Ardi menoleh. Seorang wanita berdiri sambil membawa kantong belanja. Rani, wanita muda yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Usianya lebih muda dari Naya. Wajahnya cantik dan selalu terlihat rapi, meski tinggal di desa. "Kok sendirian?" tanya Rani sambil duduk. Ardi memaksakan senyum. "Lagi banyak pikiran." Rani melirik rokok dan kopi di meja. "Masih soal kerjaan?" Ardi tertawa hambar.
Kalau hidup gampang mah enak. Rani tersenyum kecil. Kadang laki-laki juga capek ya. Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat Ardi merasa didengar. Sudah lama tidak ada yang bicara padanya seperti itu. Apalagi sejak Naya pergi ke Taiwan. Rani lalu memesan kopi juga. Mereka mulai mengobrol ringan. Tentang kerjaan, tentang hidup, tentang susahnya cari uang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Ardi merasa sedikit tenang. Sementara itu di Taiwan, Naya sedang membersihkan kamar mandi sejak pagi. Punggungnya sakit, tangannya mulai kasar karena terlalu sering terkena cairan pembersih. Namun ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Setelah selesai, ia duduk sebentar di dapur sambil membuka dompet kecilnya. Isinya tinggal beberapa lembar uang Taiwan. TKW lain lewat sambil membawa tas belanja baru. "Nay, ikut belanja yuk." Naya tersenyum. "Nggak dulu. Kamu nggak capek hidup hemat terus?" Naya tertawa kecil. "Kalau rumahku udah bagus nanti baru aku senang-senang." Temannya menghela napas. "Kamu tuh terlalu mikirin rumah." Naya hanya tersenyum sambil membuka foto rumah mereka lagi. Atap bocor, dinding kusam, dapur tanah. Semua itu membuatnya rela menahan lapar di negeri orang. Malam harinya, Madam Lin melihat Naya sedang menjahit bajunya yang sobek. "Kamu tidak beli baru?" Naya agak malu. "Masih bisa dipakai, Madam." Madam Lin menghela napas pelan. Wanita tua itu mulai sadar kalau Naya benar-benar menekan semua pengeluaran demi mengirim uang ke Indonesia. Di Indonesia, Ardi mulai sering bertemu Rani di warung. Awalnya hanya ngobrol, lalu mulai makan bersama. Kadang Rani membawakan gorengan, kadang mereka tertawa bersama. Rani pandai membuat suasana terasa ringan. Berbeda dengan hidup Ardi yang sekarang penuh tekanan. Suatu sore, Ardi terlihat murung sambil menatap layar HP. Tagihan pinjol kembali masuk. Rani yang duduk di sebelahnya langsung bertanya, "Mas, kenapa sih sebenarnya?" "Nggak apa-apa, cerita aja." Ardi menghela napas panjang. "Kadang aku capek." "Capek apa? Semua orang mikir laki-laki harus kuat terus." Rani menatap Ardi pelan. "Mas juga manusia." Kalimat itu membuat Ardi terdiam. Sudah lama tidak ada yang membelanya seperti itu. Rani lalu berkata lagi, "Pasti sepi ya ditinggal istri lama." Ardi tersenyum pahit. Rumah rasanya kosong. Dan sejak percakapan itu, hubungan mereka mulai berubah. Tidak terang-terangan, tapi perlahan semakin dekat. Sementara di Taiwan, Naya sedang video call dengan Ardi. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tersenyum. "Mas, nanti kalau dapurnya udah jadi, aku pengen cat warna putih." Ardi hanya mengangguk kecil. "Bagus. Terus aku pengen beli meja makan kecil." Naya terlihat sangat bahagia membayangkan rumah mereka. Padahal, tidak ada renovasi apapun. Yang ada justru hutang makin besar. Setelah video call selesai, Ardi termenung lama. Entah kenapa ia mulai merasa sesak. Naya bekerja sampai lupa diri demi rumah itu, sedangkan dirinya malah menghancurkan semuanya. Namun rasa bersalah itu perlahan hilang ketika HP Ardi berbunyi. Pesan dari Rani, "Udah makan belum?" Ardi tersenyum kecil, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi pergi mengantar Rani pulang. Di jalan desa yang sepi, mereka berhenti cukup lama di depan rumah Rani. Rani tersenyum pelan. "Hati-hati ya, Mas." Ardi mengangguk. Namun saat Rani hendak masuk, wanita itu tiba-tiba memegang tangan Ardi sebentar, dan sentuhan kecil itu membuat Ardi semakin jauh dari Naya. Sudah hampir 8 bulan Naya bekerja di Taiwan. Tubuhnya makin kurus, lingkar matanya mulai menghitam karena sering kurang tidur. Tapi setiap kali melihat tabungan renovasi rumah di buku kecilnya, ia selalu mencoba kuat. Pagi itu udara sangat dingin. Naya sedang menjemur pakaian di balkon lantai 3 rumah Madam Lin ketika HP-nya tiba-tiba berbunyi berkali-kali. Nomor tidak dikenal. Awalnya Naya mengabaikan, namun telepon terus masuk tanpa henti. Akhirnya ia mengangkat. "Halo?" Suara pria kasar langsung terdengar. "Ini istri Ardi?" Naya langsung bingung. "Iya, siapa ya?" "Suruh suami kamu bayar hutangnya." Jantung Naya langsung berdebar. "Hutang apa? Jangan pura-pura nggak tahu." Telepon langsung dimatikan. Naya berdiri membeku, wajahnya mulai pucat. Tak lama kemudian masuk pesan WhatsApp, foto KTP Ardi, foto rumah mereka, dan tulisan besar, "Penipu, belum bayar hutang."
Tangan Naya langsung gemetar. Nggak mungkin. Ia cepat menelepon Ardi, namun tidak diangkat. Sementara itu di Indonesia, Ardi sedang tidur di rumah Rani. Semalam mereka terlalu lama mengobrol sampai Ardi ketiduran di sana. HP-nya terus bergetar di meja. Panggilan dari Naya muncul berkali-kali. Rani melirik layar itu. Istrimu nelepon terus. Ardi langsung panik dan mengambil HP. Ia cepat keluar rumah sebelum mengangkat telepon. Halo, suara Naya langsung terdengar gemetar. Mas, ini kenapa? Ardi pura-pura bingung. Kenapa apanya? Ada orang nagih hutang. Ardi langsung menghela napas panjang seolah lelah. Oh itu apa? Salah data aja. Naya langsung bingung. Tapi mereka kirim foto rumah. Namanya juga pinjol sembarangan. Naya masih belum tenang. Mas yakin? Iya, Ardi menjawab cepat sekali. Udah jangan dipikirin. Naya terdiam beberapa detik. Ia ingin percaya. Karena selama ini ia memang selalu percaya pada suaminya. Namun entah kenapa, kali ini dadanya terasa tidak enak. Setelah telepon selesai, Ardi duduk lemas di depan rumah Rani. Wajahnya kusut. Rani keluar sambil membawa teh hangat. Kena masalah lagi. Ardi tertawa hambar. Hidupku berantakan. Rani duduk di sebelahnya. Kalau capek cerita aja sama aku. Ardi memandangi Rani cukup lama. Di saat semua hidupnya terasa kacau, Rani justru selalu ada. Sementara Naya hanya terdengar lewat layar HP dari negeri jauh. Siang harinya, Naya kembali bekerja seperti biasa. Namun pikirannya tidak tenang. Ia jadi sering melamun. Saat mencuci piring, tangannya sampai terkena air panas. Ah, Madam Lin langsung menoleh. Kamu kenapa? Gak apa-apa, Madam. Namun Madam Lin melihat tangan Naya memerah. Kamu tidak fokus. Naya menunduk. Maaf. Madam Lin memperhatikan wajah Naya beberapa detik. Kamu ada masalah? Naya mencoba tersenyum. Enggak. Namun matanya mulai berkaca-kaca. Malam harinya, Naya duduk sendirian di dapur sambil melihat lagi pesan ancaman debt collector. Ia mulai takut. Takut kalau sesuatu terjadi pada rumah mereka. Takut kalau uang yang ia kirim tidak benar-benar dipakai untuk renovasi. Namun ia mencoba mengusir pikiran buruk itu. Mas Ardi nggak mungkin bohong. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, HP-nya berbunyi lagi, kali ini dari nomor Indonesia yang tidak dikenal. Naya ragu beberapa detik sebelum mengangkat. Halo? Suara perempuan terdengar pelan. Naya langsung mengenali suara itu. Tetangganya. Bu Rina, Nay, kamu hati-hati ya. Jantung Naya langsung berdebar. Memang kenapa, Bu? Bu Rina terdengar ragu. Sebenarnya aku nggak enak ngomongnya. Nggak apa-apa, Bu, ada apa? Hening beberapa detik, lalu Bu Rina berkata pelan. Suamimu sekarang sering jalan sama perempuan. Dunia Naya seperti berhenti sesaat. Apa? Aku sering lihat mereka di warung. Naya langsung berdiri, tangannya mulai dingin. Siapa perempuannya? Rani. Napas Naya mulai tidak teratur. Nggak mungkin, aku cuma nggak mau kamu dibohongi terus. Telepon langsung selesai. Naya berdiri mematung di dapur. Matanya kosong, tubuhnya lemas. Ia cepat membuka galeri HP. Foto dirinya dan Ardi masih tersimpan rapi. Foto rumah kecil mereka. Foto mimpi-mimpi sederhana mereka. Air mata mulai jatuh perlahan. Nggak mungkin. Namun malam itu, sebuah foto masuk ke WhatsApp Naya. Foto Ardi sedang duduk sangat dekat dengan Rani di warung kopi. Wajah mereka terlihat akrab. Mata Naya langsung membesar, dadanya terasa sesak, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Di saat dirinya menahan lapar kerja sampai sakit, hidup hemat demi rumah mereka. Suaminya justru bersama wanita lain. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Taiwan, Naya menangis sampai tidak bisa bersuara. Sejak menerima foto itu, hidup Naya terasa berubah. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap membersihkan rumah, tetap mencuci, tetap memasak, namun pikirannya tidak lagi tenang. Setiap kali memegang HP, dadanya langsung sesak. Foto Ardi dan Rani di warung masih tersimpan di galeri. Meski sudah berkali-kali ingin menghapusnya, Naya tidak sanggup. Pagi itu, Naya sedang menyapu ruang tamu rumah Madam Lin saat pikirannya kembali melayang. Ia membayangkan Ardi tertawa bersama wanita lain, sementara dirinya bahkan makan enak saja tidak pernah. Naya, suara Madam Lin membuatnya tersentak. Sapuannya belum bersih. Maaf, Madam. Naya cepat menyapu ulang sambil menahan air mata.
Madam Lin memperhatikan wajah Naya beberapa detik. Kamu tidak tidur lagi semalaman? Naya hanya tersenyum kecil. Sedikit pusing, namun sebenarnya hatinya sedang hancur. Malam harinya, Naya memberanikan diri menelepon Ardi. Tangannya dingin saat menekan tombol video call. Beberapa detik kemudian, wajah Ardi muncul di layar. Kenapa belum tidur? Naya langsung menatap suaminya lama. Mas lagi di mana? Di rumah. Namun suara musik terdengar samar dari belakang. Naya langsung curiga. Rumah siapa itu? Ardi terlihat gugup sebentar. Rumah teman. Naya menggigit bibirnya pelan. Ia ingin langsung marah, ingin menangis, tapi ia masih mencoba percaya. Aku dapat foto. Wajah Ardi langsung berubah. Foto apa? Kamu sama Rani. Hening. Ardi tidak langsung menjawab, dan diam itu sudah cukup membuat hati Naya hancur. Mas, suara Naya mulai bergetar. Aku kerja di sini sampai lupa diri. Matanya mulai merah. Aku makan seadanya. Aku nggak pernah beli apa-apa. Aku tahan kangen sendirian. Air mata mulai jatuh satu persatu. Tapi Mas malah sama perempuan lain. Ardi langsung kesel. Kamu jangan percaya omongan orang kampung. Jadi itu bohong. Mereka cuma suka ikut campur urusan orang. Naya mulai menangis. Kalau Mas kesepian, kenapa nggak bilang baik-baik? Aku capek, Nay. Suara Ardi tiba-tiba meninggi. Aku juga manusia. Naya langsung diem. Aku hidup sendirian di rumah rusak itu tiap hari. Kalimat itu membuat Naya makin sakit. Rumah itu justru alasan dirinya bertahan di Taiwan. Aku ke Taiwan buat kita, Mas. Aku nggak pernah minta kamu pergi. Suasana langsung hening. Naya seperti ditampar. Dadanya terasa sesak sekali. Selama ini, ia berpikir semua pengorbanannya demi keluarga. Namun sekarang, suaminya justru menyalahkannya. Video call langsung dimatikan Ardi. Naya menatap layar HP kosong dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh tanpa henti. Malam itu, ia menangis sendirian di dapur belakang rumah Madam Lin. Sampai tidak sadar Madam Lin berdiri di dekat pintu. Wanita tua itu melihat Naya cukup lama. Kamu bertengkar dengan suami? Naya cepat menghapus air mata. Nggak apa-apa, Madam. Namun suaranya pecah. Madam Lin mendekat perlahan. Dia selingkuh? Naya langsung menunduk. Air matanya kembali jatuh. Madam Lin menghela napas pelan. Aku sudah lama hidup. Naya diam. Kadang, orang yang paling kita perjuangkan justru yang paling menyakiti. Kalimat itu membuat tangis Naya pecah. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan orang lain sejak datang ke Taiwan. Aku capek, Madam. Tubuh Naya gemetar. Aku cuma pengen rumahku nggak bocor lagi. Tangisnya makin keras. Tapi sekarang semuanya berantakan. Madam Lin hanya diam, lalu pelan-pelan memberikan segelas air hangat. Malam itu, Naya duduk sendirian di kamar kecilnya sambil melihat semua catatan tabungannya. Uang atap, uang dapur, uang cat tembok, semua ditulis rapi. Dan sekarang, semuanya terasa sia-sia. Tiba-tiba HP-nya berbunyi lagi. Pesan dari debt collector. Kalau hutang tidak dibayar, rumah akan kami datangi. Tubuh Naya langsung dingin. Tangannya gemetar. Ia langsung membuka rekening tabungannya. Jumlah uangnya tinggal sedikit, karena hampir semuanya sudah dikirim pada Ardi. Dan rumah mereka belum direnovasi sedikit pun. Naya menutup wajahnya sambil menangis. Sementara itu di Indonesia, Ardi sedang duduk bersama Rani di depan rumah. Rani melihat wajah Ardi murung. Istrimu marah? Ardi menghembuskan napas kasar. Pusing. Kalau capek jangan dipendam sendiri. Rani lalu memegang tangan Ardi pelan. Kamu terlalu banyak mikirin orang lain. Ardi menatap Rani lama. Di saat hidupnya kacau, wanita itu selalu membuatnya merasa tenang. Dan tanpa sadar, Ardi mulai merasa lebih nyaman bersama Rani dibanding istrinya sendiri. Namun malam itu, saat Ardi pulang ke rumah, ia melihat atap rumah bocor lagi karena hujan deras. Air menetes ke lantai. Ember-ember kembali dipasang seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa takut melihat rumah itu. Karena rumah itu menjadi bukti bahwa ia telah menghancurkan semua mimpi Naya. Sementara di Taiwan, Naya menatap layar laptop di kamar kecilnya. Halaman pemesanan tiket pesawat sudah terbuka. Matanya merah karena terlalu banyak menangis. Tangannya perlahan bergerak ke tombol. Pesan sekarang. Dan malam itu,
Naya akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia tanpa memberitahu Ardi. Hujan turun rintik-rintik saat bus yang ditumpangi Naya masuk ke desa. Sudah hampir 1 tahun ia meninggalkan rumah itu. Tangannya menggenggam koper kecil erat, matanya terus melihat keluar jendela. Sawah, jalan desa, warung kecil, semua masih sama. Namun dada Naya terasa tidak tenang sejak tadi. Ia membayangkan rumah mereka. Mungkin sekarang atapnya sudah diganti. Mungkin dapurnya sudah rapi. Mungkin hidup mereka akhirnya membaik. Naya menarik napas pelan. Aku pulang, Mas. Malam semakin larut saat Maya turun dari ojek di ujung gang rumahnya. Suasana desa terlihat ramai. Dari kejauhan terdengar musik dangdut cukup keras. Naya sedikit bingung. Rumah siapa ya malam-malam rame begini? Ia berjalan pelan sambil membawa koper. Namun semakin dekat, jantungnya mulai berdebar karena suara musik itu berasal dari arah rumahnya sendiri. Langkah Naya melambat, ia melihat beberapa motor terparkir di depan rumah. Lampu warna-warni dipasang di teras. Orang-orang tertawa sambil makan dan merokok. Naya berdiri membeku, matanya langsung mencari rumah mereka. Dan saat melihatnya, tubuh Naya langsung lemas. Rumah itu masih sama, masih reot, masih kusam. Atap bocor yang dulu dijanjikan diperbaiki bahkan masih terlihat rusak. Tidak ada dapur baru, tidak ada renovasi, tidak ada perubahan. Yang berubah hanya rumah itu sekarang dipenuhi orang mabuk dan suara musik keras. Naya berjalan perlahan masuk ke halaman. Beberapa orang mulai menoleh heran. Naya? Itu Naya kan? Suasana mulai berubah canggung. Namun sebelum Naya sempat bicara, matanya langsung menangkap sosok Ardi. Pria itu sedang duduk sangat dekat dengan Rani di ruang depan. Mereka tertawa bersama. Di meja terlihat botol minuman dan kartu remi berserakan. Dunia Naya seperti runtuh saat itu juga. Koper kecil di tangannya jatuh pelan. Brak! Suara itu membuat Ardi menoleh. Wajahnya langsung pucat. Naya! Semua orang langsung diam. Musik masih terdengar pelan dari speaker. Naya menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca, lalu menatap Ardi. Kemudian melihat Rani yang duduk memakai baju rumahan santai di rumahnya. Rumah yang selama ini ia perjuangkan. Suara Naya akhirnya keluar pelan. Ini rumahku. Tak ada yang berani menjawab. Air mata mulai memenuhi mata Naya. Aku kerja sampai sakit di Taiwan. Suaranya bergetar. Aku makan mie tiap hari. Napasnya mulai tidak teratur. Aku tahan gak beli apa-apa. Ia melihat atap rumah yang masih bocor. Tapi rumah ini masih begini. Ardi langsung berdiri panik. Naya, dengar dulu. Uangku kemana, Mas? Suasana semakin tegang. Beberapa tetangga mulai saling pandang. Rani terlihat salah tingkah. Namun yang paling membuat Naya hancur adalah melihat wanita itu duduk nyaman di rumahnya sendiri. Rumah yang bahkan belum sempat direnovasi. Naya menatap Rani dengan mata merah. Kamu sering datang ke sini? Rani tidak berani menjawab. Ardi cepat mendekat. Nggak seperti yang kamu pikirin. Plak! Tamparan keras langsung mendarat di wajah Ardi. Semua orang syok. Naya menangis sambil gemetar. Aku percaya sama kamu. Suasana langsung hening total. Bahkan musik dangdut dimatikan. Ardi memegang pipinya sambil menunduk. Naya mulai melihat sekeliling rumah. Dinding masih lapuk, lantai masih retak, ember penampung air hujan masih ada di sudut rumah. Seketika semua pengorbanannya terasa sia-sia. Aku kirim uang tiap bulan. Air matanya jatuh deras. Aku sampai nggak makan enak. Ia menatap Ardi penuh kecewa. Tapi kamu malah habisin semuanya buat beginian. Ardi tak mampu menatap mata istrinya. Sementara Rani perlahan berdiri. Aku pulang dulu. Namun sebelum pergi, Naya berkata pelan tanpa melihatnya. Jangan pernah datang lagi ke rumahku. Rani langsung diam. Wajahnya memerah karena malu dilihat warga. Ia cepat pergi keluar rumah. Beberapa tamu lain juga mulai bubar satu persatu. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi musik. Yang tersisa hanya suara hujan kecil dari luar rumah dan tangis Naya. Tak lama kemudian, HP Ardi tiba-tiba berbunyi keras. Nomor debt collector. Ardi langsung panik, namun Naya lebih dulu melihat tulisan di layar HP itu. Tagihan terlambat. Jantung Naya langsung berdegup keras. Ia perlahan menatap suaminya. Hutang apa lagi ini? Ardi terdiam, dan diam itu membuat Naya sadar masalah sebenarnya ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan.
Rumah itu mendadak sunyi. Beberapa tamu yang tadi tertawa sekarang sudah pergi satu persatu. Hanya tersisa suara hujan kecil dan napas Naya yang masih tidak teratur. Ardi berdiri membeku di dekat pintu, sedangkan Naya masih menatap layar HP suaminya. Tulisan, tagihan terlambat, terlihat jelas di sana. Naya perlahan mengangkat wajahnya. Hutang apa ini? Ardi langsung menyembunyikan HP-nya. Nggak penting. Nggak penting gimana? Suara Naya mulai meninggi. Aku kerja hampir setahun di Taiwan. Air matanya jatuh lagi. Tapi rumah ini masih hancur begini. Ardi mulai emosi karena merasa terpojok. Aku juga pusing. Pusing karena apa? Naya menunjuk rumah mereka. Mana renovasinya? Ardi diam. Dan diam itu membuat dada Naya makin sesak. Ia langsung berjalan cepat ke kamar mereka. Lemari kayu tua masih ada di tempat yang sama. Kasur tipis mereka masih lembab karena bocor. Tak ada perubahan sedikit pun. Naya membuka laci kecil tempat biasanya mereka menyimpan dokumen. Kosong. Ia langsung menoleh ke Ardi. Buku tabungan mana? Ardi terlihat gugup. Ada. Mana? Naya mulai panik. Ardi tidak bergerak. Naya langsung mencari sendiri ke seluruh ruangan. Lalu matanya berhenti pada beberapa amplop tagihan di bawah meja. Tangannya gemetar saat membukanya. Pinjaman online, jumlah tunggakan, denda, bunga berjalan. Mata Naya membesar, semakin banyak amplop dibuka, semakin lemas tubuhnya. Ya Allah, ia hampir jatuh terduduk. Jumlah hutang itu jauh lebih besar dari bayangannya. Belum selesai sampai di situ, Naya melihat aplikasi judi online masih terbuka di HP Ardi. Ada riwayat transfer berkali-kali, nominalnya besar, sangat besar. Tubuh Naya langsung gemetar hebat. Kamu pakai uangku buat judi? Ardi cepat mendekap. Naya dengar dulu. Kamu judi. Pangis Naya pecah. Ia langsung mendorong tubuh Ardi. Aku kerja sampai tanganku luka. Naya menunjukkan telapak tangannya yang kasar. Aku makan mie tiap hari. Aku nggak pernah beli baju. Air matanya jatuh deras. Tapi kamu habisin semuanya buat judi? Ardi mulai ikut emosi. Aku juga mau cepat kaya. Dengan judi, aku capek miskin terus. Kalimat itu membuat Naya tertawa pahit sambil menangis. Terus aku ke Taiwan buat apa? Hening. Naya menatap rumah mereka dengan mata merah. Air masih menetes dari atap. Ember masih ada di sudut rumah. Tidak ada satupun mimpi mereka yang terwujud. Yang ada hanya hutang, kebohongan, dan pengkhianatan. Tiba-tiba, brak! Pintu rumah diketuk keras. Ardi langsung pucat. Suara laki-laki terdengar dari luar. Pak Ardi, keluar! Jantung Naya langsung berdegup keras. Ardi panik. Jangan buka! Namun ketukan makin keras. Kalau nggak keluar, kami masuk. Naya langsung sadar. Debt collector. Tubuhnya terasa dingin. Ardi mencoba menahan pintu. Tapi beberapa pria sudah masuk ke teras rumah. Wajah mereka keras. Salah satu langsung menunjuk Ardi. Kapan bayar hutangnya? Tetangga mulai keluar rumah karena mendengar keributan. Naya berdiri membeku melihat semuanya. Pria itu lalu melihat Naya. Oh, ini istrinya? Ardi langsung panik. Jangan libatin dia. Namun debt collector tertawa sinis. Uang istri dipakai judi ya? Mata Naya langsung berkaca-kaca lagi. Malu, hancur, marah. Semua bercampur jadi satu. Debt collector mulai melihat isi rumah. Motor mana? Sudah dijual. TV. Ardi diam. Wah, habis semua buat slot ya? Tetangga mulai berbisik-bisik di luar. Naya merasa wajahnya panas karena malu. Selama ini ia menahan lapar di negeri orang. Namun sekarang namanya jadi bahan omongan sekampung. Salah satu debt collector lalu berkata dingin, kalau 3 hari nggak bayar, rumah ini kami sita. Kalimat itu membuat tubuh Naya langsung lemas. Rumah ini. Pria itu mengangguk, suratnya dipakai jaminan. Naya langsung menoleh ke Ardi. Kamu gadain rumah. Ardi tidak berani menatap istrinya. Naya benar-benar tidak percaya. Rumah rayot yang ia perjuangkan mati-matian ternyata hampir hilang karena judi. Setelah debt collector pergi, Naya langsung duduk di lantai sambil menangis. Tubuhnya gemetar. Ia merasa semua pengorbanannya sia-sia. Ardi mencoba mendekat. Naya, jangan sentuh aku. Suara Naya dingin. Aku jijik lihat kamu sekarang. Kalimat itu terasa seperti pisau. Ardi langsung menunduk. Namun Naya belum selesai. Kamu tahu nggak? Suaranya kembali pecah. Di Taiwan aku pernah pingsan karena kerja. Aku tetap bertahan karena aku percaya sama kamu. Tangis Naya makin keras.
Tapi ternyata selama ini kamu bohong. Ardi akhirnya ikut menangis. Aku awalnya cuma coba-coba. Lalu kenapa terus? Aku pikir kalau menang besar semuanya bisa selesai. Naya tertawa pahit. Dan sekarang, Ardi tak mampu menjawab. Karena kenyataannya, rumah hampir disita, hutang menumpuk, uang habis, istrinya hancur. Tak lama kemudian, Ibu Ardi datang tergesa-gesa setelah mendengar keributan. Astaga, wanita tua itu langsung melihat Naya menangis di lantai, lalu melihat amplop hutang berserakan. Wajahnya langsung pucat. "Kamu apain uang Naya, Di?" Ardi hanya diam. Naya perlahan berdiri, matanya merah dan penuh kecewa. "Bu," suaranya pelan, "saya pergi jauh-jauh buat rumah ini." Air matanya jatuh lagi. Tapi anak ibu menghancurkan semuanya. Ibu Ardi langsung lemas duduk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah kecil yang selalu ingin diselamatkan Naya terasa benar-benar runtuh. Pagi datang dengan suasana yang berat. Rumah kecil itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada yang bicara sejak semalam. Naya duduk sendirian di dapur sambil menatap atap bocor yang masih menetes pelan. Matanya sembab karena menangis hampir semalaman. Di depannya hanya ada teh hangat yang sudah dingin. Ia bahkan tidak sanggup makan. Semua terasa hancur, uang habis, rumah hampir disita, suaminya berjudi, dan lebih sakit lagi, Ardi ternyata benar-benar dekat dengan wanita lain. Pintu kamar terbuka pelan. Ardi keluar dengan wajah kusut, matanya merah karena tidak tidur. Ia melihat Naya beberapa detik sebelum akhirnya duduk perlahan. "Nay." Naya tidak menoleh. "Aku lagi cari cara buat bayar hutangnya." Naya tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. "Pakai apa?" Ardi diam. Rumah aja hampir hilang. Suasana kembali hening. Tak lama kemudian, Ibu Ardi keluar dari kamar sambil membawa sapu. Wanita tua itu terlihat lebih tua pagi ini. Namun bukannya menenangkan keadaan, ia malah menghela napas panjang sambil melihat Naya. "Sebenarnya semua ini nggak bakal kejadian kalau kamu nggak pergi lama-lama." Naya perlahan menoleh. Matanya langsung berkaca-kaca. "Ibu nyalahin saya?" Ibu Ardi duduk pelan. "Laki-laki itu kalau ditinggal lama ya bisa hilaf." Kalimat itu terasa seperti tamparan. Naya langsung berdiri. "Saya pergi buat siapa, Bu?" "Ya tapi rumah tangga itu istri harus ada di rumah." Naya mulai gemetar menahan emosi. "Saya kerja sampai sakit di Taiwan. Tapi kamu ninggalin suami. Saya cari uang buat rumah ini." Suara Naya mulai meninggi. Air matanya jatuh lagi. "Kalau saya nggak berangkat, rumah ini mungkin udah roboh dari dulu." Ibu Ardi ikut emosi. "Jangan nyalahin Ardi terus." Naya langsung tertawa pahit. "Jadi sekarang judi itu salah saya juga." Ardi mulai panik melihat mereka bertengkar. "Udah, jangan ribut." Namun Naya sudah terlalu sakit. "Ibu tahu nggak saya makan apa di Taiwan?" Tak ada yang menjawab. "Saya makan mie hampir tiap hari. Saya nggak pernah beli baju. Saya kerja dari pagi sampai malam." Tangannya gemetar menunjuk rumah mereka. "Tapi waktu saya pulang, rumah ini malah dipakai pesta." Suasana langsung hening. Ibu Ardi akhirnya menunduk. Namun gengsinya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan anaknya. Siang harinya, Naya mencoba membersihkan rumah sendirian. Botol minuman sisa semalam masih berserakan. Kartu remi masih ada di meja. Semakin melihat semua itu, semakin sesak dada Naya. Tiba-tiba matanya berhenti pada sebuah sandal wanita di dekat kamar. Bukan miliknya. Tubuh Naya langsung membeku. Ia perlahan mengambil sandal itu. Wajahnya mulai pucat. Saat itulah Rani tiba-tiba datang ke rumah. Wanita itu terlihat ragu berdiri di depan pintu. "Aku mau ambil barang." Naya langsung menatap sandal di tangannya. "Ini punya kamu?" Rani tidak berani menatap mata Naya. Ardi yang baru keluar kamar langsung panik. "Rani, pulang aja dulu." Namun Naya sudah terlalu hancur untuk diam. "Kamu sering tidur di sini?" Suara Naya bergetar. Rani langsung gugup. "Nggak kayak gitu. Jawab." Tangis Naya mulai pecah lagi. Rani akhirnya menunduk. Dan diamnya sudah cukup menjawab semuanya. Naya langsung merasa lututnya lemas. Rumah yang selama ini ia perjuangkan ternyata sudah dipakai wanita lain. Air mata Naya jatuh deras. Ia menatap Ardi penuh rasa jijik. Di kasur itu, Ardi tidak mampu menjawab. Plak! Tamparan kedua kembali mendarat di wajah Ardi. Kali ini lebih keras.
Rani langsung ketakutan. Naya menangis sambil menunjuk pintu. Keluar. Rani diam. Keluar dari rumahku. Rani akhirnya pergi sambil menahan malu. Tetangga mulai melirik dari luar rumah. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Namun Naya sudah tidak peduli. Ia terlalu hancur. Setelah Rani pergi, Ardi mencoba mendekati Naya. Naya, aku hilaf. Hilaf? Naya tertawa sambil menangis. Hilaf itu sekali. Ia menunjuk sandal wanita tadi. Ini apa? Ardi terdiam. Naya menatap rumah itu lagi. Rumah Reyot yang selalu ia rindukan di Taiwan. Ternyata selama ini bukan lagi tempat pulang. Malam harinya, hujan turun deras lagi. Air mulai masuk dari atap yang bocor. Ember kembali dipasang di lantai. Persis seperti malam sebelum Naya berangkat ke Taiwan dulu. Namun kali ini, yang bocor bukan hanya atap rumah mereka, melainkan seluruh kepercayaan Naya pada suaminya. Saat sedang dia menatap hujan, HP Ardi tiba-tiba berbunyi lagi, nomor debt collector. Ardi langsung panik, namun kali ini Naya lebih dulu mengambil HP itu, dan wajahnya langsung pucat saat membaca pesan. Kalau besok belum bayar, kami datang bawa surat sita. Tubuh Naya langsung dingin. Besok, rumah itu bisa benar-benar hilang. Sejak pagi, suasana rumah terasa mencekam. Tak ada suara televisi, tak ada obrolan. Yang terdengar hanya suara hujan kecil dan napas cemas dari dalam rumah. Naya duduk di ruang depan sambil memegang map berisi tagihan pinjol. Matanya terus membaca angka-angka itu. Semakin dibaca, semakin sesak dadanya. Jumlah hutang Ardi ternyata jauh lebih besar dari perkiraannya. Bahkan bunga pinjaman terus berjalan setiap hari. Sementara rumah mereka masih tetap reyot dan belum diperbaiki sedikit pun. Ardi mondar-mandir gelisah sejak tadi malam. Sesekali ia melihat jalan depan rumah lewat jendela. Ia takut debt collector datang lagi. Namun ketakutan itu akhirnya benar-benar terjadi. Brak, brak, brak. Pintu rumah diketuk keras. Ibu Ardi langsung panik. Ya Allah, Ardi pucat, sedangkan Naya hanya diam menatap pintu. Ketukan kembali terdengar. Pak Ardi, keluar! Suara pria kasar terdengar dari luar. Ardi perlahan membuka pintu. 3 orang debt collector sudah berdiri di depan rumah. Salah satu membawa map merah. Kami sudah kasih waktu. Ardi mencoba bicara pelan. Saya lagi usaha cari uang. Sudah basi alasan begitu. Pria itu langsung melangkah masuk tanpa permisi. Matanya melihat keadaan rumah, lalu menatap Naya. Oh, istrinya baru pulang dari luar negeri ya? Naya menggenggam map di tangannya erat. Pria itu lalu membuka map merah. Kalau hari ini nggak bayar, proses sita jalan. Jantung Naya langsung berdegup keras. Sita apa? Rumah. Ibu Ardi langsung lemas duduk. Jangan rumah ini, Pak. Namun debt collector terlihat dingin. Waktu pinjam enak, giliran ditagih nangis. Tetangga mulai berkumpul di luar rumah. Beberapa ibu-ibu berbisik pelan. Naya menunduk malu. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sehancur ini. Salah satu debt collector mulai memotret rumah mereka. Ardi langsung panik. Jangan difoto, Pak. Ini prosedur. Naya melihat wajah suaminya yang benar-benar ketakutan. Namun anehnya, ia sudah terlalu lelah untuk marah. Yang tersisa hanya kecewa. Setelah para debt collector pergi, rumah kembali sunyi. Namun kali ini suasananya lebih menyesakkan, karena ancaman kehilangan rumah itu terasa nyata. Ardi duduk di lantai sambil memegang kepala. Aku nggak tahu harus gimana. Naya menatap rumah mereka perlahan. Dinding kayu lapuk, atap bocor, lantai retak. Rumah sederhana yang dulu selalu ia rindukan, sekarang justru hampir hilang. Tiba-tiba Naya berdiri. Aku mau lihat surat rumah. Ardi langsung menoleh cepat. Buat apa? Mana suratnya? Ardi mulai gelisah. Disimpan aman. Mana? Suara Naya meninggi. Ardi akhirnya mengambil map dari lemari. Tangannya terlihat gemetar. Naya langsung membuka isi map itu cepat, matanya membaca lembar demi lembar, dan beberapa detik kemudian, Naya membeku. Ia langsung membaca ulang tulisan di sana. Nama pemilik rumah, Naya Aprilia. Tubuh Naya langsung diam. Ardi terlihat makin tegang. Rumah itu ternyata atas nama dirinya, karena dulu saat pengajuan renovasi, Ardi pernah meminta tanda tangan Naya sebelum ia berangkat ke Taiwan. Namun saat itu Naya tidak terlalu memperhatikan. Air mata Naya langsung jatuh lagi. Ia menatap rumah kecil itu perlahan. Rumah yang ia perjuangkan mati-matian. Ternyata secara hukum memang miliknya. Kenapa kamu nggak bilang? Ardi menunduk. Aku takut.
Naya langsung tertawa pahit, takut. Ia menunjuk amplop hutang. Kamu nggak takut waktu habisin uangku buat judi? Ardi diam. Aku percaya penuh sama kamu, Mas. Suara Naya mulai pecah lagi. Tapi kamu malah hampir bikin rumah ini hilang. Ibu Ardi ikut menangis pelan. Naya, tolong bantu Ardi. Namun kali ini, Naya tidak langsung luluh seperti dulu. Ia terlalu lelah, terlalu sakit. Siang harinya, Naya keluar rumah sendirian. Ia berjalan menyusuri gang desa sambil menahan pikiran yang berantakan. Beberapa tetangga langsung memandangnya kasihan. Kasihan ya Naya, udah kerja jauh-jauh malah begini. Bisik-bisik itu terdengar jelas. Namun Naya memilih diam. Saat melewati warung, ia melihat beberapa pria sedang bermain judi online di HP. Persis seperti yang dilakukan Ardi dulu. Mata Naya langsung memerah. Kini ia sadar, judi itulah yang menghancurkan rumah tangganya. Bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan. Malam harinya hujan turun deras lagi. Air mulai menetes dari atap. Naya otomatis mengambil ember seperti dulu. Namun kali ini ia berhenti di tengah jalan. Matanya menatap atap bocor lama sekali. Lalu perlahan, ia menangis lagi. Bukan karena rumah itu bocor, tapi karena ia sadar, selama ini ia berjuang sendirian, sementara Ardi malah menghancurkan semua mimpi mereka. Tak lama kemudian, HP Naya berbunyi. Nomor Taiwan. Madam Lin menelepon. Naya? Naya cepat mengusap air mata. Iya, Madam. Kamu baik-baik saja? Suara Naya langsung pecah. Rumah saya hampir hilang, Madam. Madam Lin terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan. Kalau rumah itu masih bisa diselamatkan, jangan biarkan hidupmu ikut hancur. Kalimat itu membuat Naya kembali diam, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, Naya mulai berpikir, mungkin yang harus ia selamatkan sekarang bukan lagi rumahnya, melainkan dirinya sendiri. Sejak rumah hampir disita, hidup Ardi benar-benar berubah. Ia mulai jarang keluar rumah. HP-nya hampir tidak pernah berhenti berbunyi. Debt collector terus menelepon siang malam, kadang sampai mengirim ancaman ke nomor tetangga. Ardi mulai terlihat berantakan, janggutnya tumbuh tidak terurus, matanya cekung karena kurang tidur. Namun yang paling menyakitkan baginya, Naya sekarang berubah dingin. Wanita itu tidak lagi menangis sambil memohon seperti dulu. Tidak lagi bertanya apakah Ardi sudah makan. Tidak lagi peduli. Dan sikap itu justru membuat Ardi semakin takut. Pagi itu, Naya sedang membersihkan dapur sendirian. Meski rumah masih rusak, setidaknya sekarang tidak lagi dipenuhi suara tawa teman judi Ardi. Rumah itu terasa sepi. Ardi keluar kamar pelan. Naya tetap menyapu tanpa menoleh. Aku mau keluar sebentar. Buat judi lagi? Ardi langsung diem. Naya akhirnya menoleh. Tatapannya datar. Aku udah capek dibohongi. Ardi menunduk. Aku mau cari pinjaman. Naya tertawa kecil. Siapa yang masih mau percaya sama kamu? Kalimat itu membuat Ardi makin terdiam. Ia sadar, dirinya memang sudah menghancurkan semuanya. Sementara itu, Rani sedang duduk di warung bersama temannya. Wajahnya terlihat kesal. Aku kira Ardi punya uang banyak. Temannya langsung heran. Lah katanya istrinya kerja di Taiwan. Iya, tapi habis buat judi. Rani menghela napas kasar. Sekarang debt collector sampai nyariin dia terus. Temannya mulai tertawa kecil. Makanya jangan mau sama laki-laki suka slot. Rani terlihat makin kesal. Selama ini ia bertahan dekat dengan Ardi karena berpikir hidupnya akan berubah. Namun sekarang yang ada justru masalah. Tak lama kemudian, Ardi datang ke warung. Wajahnya kusut dan lelah. Rani langsung melihat penampilannya dari atas sampai bawah. Mas, debt collector tadi datang lagi ke rumahku. Ardi langsung panik. Hah? Mereka nyariin kamu. Aku juga lagi pusing, Ran. Rani mulai emosi. Mas pikir aku mau ikut kena masalah terus? Ardi mencoba menenangkan. Aku lagi cari jalan keluar. Jalan keluar apa? Suara Rani meninggi. Rumah aja hampir disita. Orang-orang warung mulai melirik. Ardi makin malu. Rani berdiri sambil menatap Ardi tajam. Aku capek ikut masalah kamu terus. Lalu dengan suara dingin ia berkata, kalau nggak ada uang istrimu, sebenarnya kamu bukan siapa-siapa. Kalimat itu terasa menghantam keras. Ardi langsung diam membeku. Rani pergi begitu saja meninggalkannya di warung. Dan saat itulah, Ardi akhirnya sadar, wanita itu tidak pernah benar-benar mencintainya. Sementara di rumah, Naya sedang melihat catatan tabungannya yang tersisa. Jumlahnya tidak banyak lagi. Sebagian besar uangnya sudah habis karena kebodohan Ardi. Namun entah kenapa,
Tangisnya sekarang mulai berkurang. Rasa sakit itu perlahan berubah jadi kecewa yang dingin. Tiba-tiba HP Naya berbunyi. Madam Lin menelepon lewat video call. Naya, wajah wanita tua itu muncul di layar. Kamu sudah makan? Naya tersenyum kecil. Sudah, madam. Namun Madam Lin langsung tahu itu bohong. Wajah Naya terlihat jauh lebih kurus dibanding saat masih di Taiwan. Kamu masih menangis setiap malam? Naya diam beberapa detik, lalu akhirnya berkata pelan. Saya capek, madam. Madam Lin menghela napas. Kamu tahu kenapa saya dulu bertahan hidup setelah suami saya meninggal? Naya menggeleng. Karena saya sadar, hidup perempuan tidak boleh ikut hancur hanya karena laki-laki. Naya langsung diam. Kalimat itu terasa masuk ke hatinya. Madam Lin melanjutkan, kamu sudah bekerja keras, kamu sudah berjuang, sekarang jangan biarkan dirimu ikut tenggelam. Air mata Naya perlahan jatuh lagi, namun kali ini berbeda, bukan tangisan penuh harapan seperti dulu, melainkan tangisan seseorang yang mulai sadar kenyataan. Sore harinya, Ardi pulang ke rumah dengan wajah kosong. Ia melihat Naya sedang memperbaiki bocor kecil di dapur sendirian. Biasanya pekerjaan itu selalu ia abaikan, namun sekarang melihat Naya bekerja sendiri membuat dadanya terasa sesak. Aku bantu. Naya langsung menjawab tanpa menoleh. Gak usah. Ardi tetap mendekat, namun Naya langsung berkata dingin. Kalau kamu benar mau bantu, berhenti bikin hidupku hancur lagi. Kalimat itu membuat Ardi langsung membeku. Tak ada teriakan, tak ada tangisan, namun justru itu yang paling menyakitkan. Malam harinya, Ardi duduk sendirian di ruang depan rumah. Hujan mulai turun lagi. Air kembali menetes dari atap. Namun kali ini, tak ada lagi Naya yang sibuk menaruh ember sambil tersenyum kecil. Wanita itu sekarang memilih diam di kamar. Dan untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar merasa kehilangan istrinya. Bukan karena jarak, tapi karena hatinya sudah perlahan pergi. Sudah beberapa hari rumah itu terasa seperti tempat asing. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi teman-teman judi Ardi datang malam-malam. Yang tersisa hanya suasana dingin dan rasa malu yang menggantung di dalam rumah. Ardi mulai benar-benar dijauhi orang. Debt collector masih terus datang. Rani sudah tidak pernah muncul lagi. Bahkan teman-teman warungnya sekarang pura-pura tidak melihat saat Ardi lewat. Pagi itu, Ardi duduk sendirian di teras rumah sambil menatap jalan desa yang basah setelah hujan semalam. Matanya kosong, HP-nya berbunyi lagi. Nomor debt collector. Namun kali ini Ardi tidak mengangkat, ia terlalu lelah. Di dalam rumah, Naya sedang membersihkan ruang depan perlahan. Meski hatinya masih sakit, ia mulai mencoba menata rumah itu lagi, sedikit demi sedikit. Botol-botol bekas minuman sudah dibuang, lantai mulai disapu bersih. Untuk pertama kalinya sejak pulang dari Taiwan, rumah itu terasa kembali seperti rumah. Walau masih bocor, walau masih reyot, namun setidaknya tidak lagi dipenuhi kebohongan. Ibu Ardi keluar dari kamar sambil memperhatikan Naya diam-diam. Wanita tua itu terlihat jauh lebih tenang sekarang. Tak lagi keras seperti sebelumnya. Naya. Naya berhenti menyapu. Iya, Bu. Ibu Ardi terlihat ragu. Maafin Ibu ya. Naya diam. Ibu kemarin terlalu nyalahin kamu. Suasana langsung hening. Naya perlahan menunduk. Jujur, hatinya masih sakit mendengar semua ucapan mertuanya waktu itu. Namun melihat wanita tua itu sekarang, Naya tahu semuanya juga sudah hancur. Ibu cuma takut keluarga ini berantakan. Air mata mulai muncul di mata Ibu Ardi. Tapi ternyata keluarga ini memang udah hancur dari dulu. Kalimat itu membuat Naya ikut terdiam. Tak lama kemudian, Ardi masuk ke rumah dengan wajah kusut. Ia baru pulang mencari pinjaman ke beberapa teman, namun tak ada satupun yang mau membantu. Semua sudah tahu soal judi dan hutangnya. Ardi melihat Naya sedang menyapu, lalu melihat rumah kecil itu perlahan mulai rapi lagi. Dadanya terasa makin sesak, karena ia sadar wanita yang dulu begitu ia abaikan, sekarang justru sedang berusaha menyelamatkan rumah mereka sendirian. Naya tidak menoleh. Aku tadi coba cari pinjaman, terus gak ada yang mau bantu. Naya berhenti menyapu, lalu menatap Ardi pelan. Sekarang kamu tahu rasanya gak dipercaya? Ardi langsung menunduk. Kalimat itu terasa menusuk, karena dulu yang paling percaya padanya justru Naya. Namun kepercayaan itu ia hancurkan sendiri. Siang harinya, beberapa tukang datang ke rumah. Ardi langsung bingung. Kok ada tukang? Naya menjawab datar. Aku mau benerin atap depan dulu. Ardi langsung kaget. Pakai uang apa? Uang sisa tabunganku. Ardi makin merasa malu.
Selama ini, Naya sampai makan seadanya di Taiwan demi menabung, sedangkan dirinya malah menghabiskan semuanya. Para tukang mulai memperbaiki bagian atap yang paling parah bocor. Suara palu terdengar memenuhi rumah. Naya berdiri memperhatikan sambil memegang payung kecil. Matanya terlihat tenang, namun justru ketenangan itu membuat Ardi semakin takut, karena Naya sekarang terlihat seperti tidak lagi membutuhkan dirinya. Sore menjelang malam, hujan mulai turun lagi, namun kali ini, untuk pertama kalinya, air tidak lagi menetes dari bagian depan rumah. Naya berdiri lama melihat atap baru itu, sederhana, belum bagus, tapi setidaknya satu bagian rumah itu akhirnya berhasil diperbaiki dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri, bukan dari Ardi. Ibu Ardi sampai menangis kecil melihatnya. Harusnya dari dulu rumah ini dibenerin. Naya hanya diam, namun beberapa menit kemudian, HP Ardi kembali berbunyi, pesan dari debt collector. Besok kami datang lagi, kalau tidak ada pembayaran, barang-barang akan diangkut. Tubuh Ardi langsung lemas, ia menatap rumah kecil itu perlahan. Rumah yang dulu ingin ia perbaiki dengan cara cepat lewat judi, sekarang justru hampir hilang karena keserakahannya sendiri. Malam harinya, Ardi duduk sendirian di ruang depan. Naya keluar kamar sambil membawa map dokumen rumah. Ardi langsung menoleh. Ada apa? Naya duduk pelan di depannya, lalu mengeluarkan surat rumah itu. Rumah ini atas nama aku. Jantung Ardi langsung berdebar. Naya menatap suaminya lurus untuk pertama kalinya sejak pulang. Aku capek hidup kayak gini. Ardi mulai panik. Nay, aku pergi ke Taiwan buat nyelamatin rumah ini. Air mata mulai muncul di mata Naya. Tapi kamu malah hampir bikin semuanya hilang. Ardi langsung memegang tangan Naya. Aku salah. Naya perlahan menarik tangannya. Dan dengan suara pelan namun sangat dingin, ia berkata, kalau debt collector datang lagi besok, yang keluar dari rumah ini bukan aku. Wajah Ardi langsung pucat, napasnya tercekat, karena untuk pertama kalinya, ia sadar Naya benar-benar bisa meninggalkannya. Dan kali ini, mungkin untuk selamanya. Sejak malam itu, Ardi hampir tidak bisa tidur. Ucapan Naya terus terngiang di kepalanya. Yang keluar dari rumah ini bukan aku. Kalimat itu jauh lebih menakutkan daripada ancaman debt collector. Karena untuk pertama kalinya, Ardi sadar dirinya benar-benar hampir kehilangan semuanya. Bukan cuma rumah, tapi juga istrinya. Pagi itu suasana rumah sangat sepi. Naya sudah bangun sejak subuh dan mulai membersihkan dapur kecil mereka. Meski rumah itu masih sederhana, sekarang terlihat jauh lebih rapi dibanding beberapa minggu lalu. Tidak ada lagi botol minuman, tidak ada lagi kartu judi, tidak ada lagi teman-teman Ardi datang sampai tengah malam. Namun anehnya, rumah itu justru terasa lebih dingin. Ardi keluar kamar perlahan. Nay, Naya tetap fokus mencuci piring. Aku mau ngomong. Ngomong aja. Suara Naya datar. Ardi berdiri beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Aku mau berhenti judi. Tangan Naya berhenti sebentar, namun hanya sebentar, lalu kembali mencuci piring seperti biasa. Aku udah gak percaya omongan kamu lagi. Kalimat itu membuat dada Ardi terasa sesak. Aku serius. Naya akhirnya menoleh. Matanya terlihat lelah. Mas tahu nggak bagian paling sakit dari semua ini? Ardi diem. Bukan uangnya. Air mata mulai memenuhi mata Naya. Tapi karena aku percaya penuh sama Mas. Suasana langsung hening. Naya melanjutkan dengan suara bergetar. Aku sampai lupa bahagiain diri sendiri. Aku kerja siang malam. Aku makan seadanya. Karena aku pikir kita lagi bangun masa depan bersama. Air matanya jatuh perlahan. Ternyata aku berjuang sendirian. Ardi langsung menunduk. Tak ada satu kalimat pun yang bisa membela dirinya sekarang. Karena semua yang dikatakan Naya memang benar. Tak lama kemudian, Ibu Ardi keluar dari kamar sambil membawa tas kecil. Wajah wanita tua itu terlihat sedih. Aku mau ke rumah saudara dulu beberapa hari. Ardi langsung kaget. Ibu kenapa? Ibu Ardi menatap anaknya lama. Biar kamu sadar. Ardi terdiam. Wanita tua itu lalu mendekati Naya. Naya, air mata mulai jatuh di wajah tuanya. Ibu minta maaf. Naya langsung diam. Ibu terlalu bela Ardi. Terlalu nyalahin kamu. Suara wanita tua itu mulai pecah. Padahal yang paling banyak berkorban di rumah ini kamu. Mata Naya mulai berkaca-kaca lagi. Namun kali ini, ia tidak lagi marah. Hanya lelah. Ibu Ardi lalu memegang tangan Naya pelan. Kalau nanti kamu memutuskan pergi, wanita tua itu menangis. Ibu nggak bisa nyalahin kamu.
Setelah Ibu Ardi pergi, rumah terasa semakin sunyi. Siang harinya, beberapa debt collector kembali datang. Namun kali ini suasananya berbeda. Naya keluar rumah lebih dulu sambil membawa map dokumen. Saya pemilik rumah ini. Para debt collector langsung saling pandang. Naya menatap mereka dengan tenang. Saya minta waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu pria itu melihat kondisi rumah mereka lalu berkata, "Kami kasih waktu terakhir." Naya mengangguk pelan. "Terima kasih." Ardi berdiri di belakang sambil melihat semuanya. Dadanya terasa makin sakit. Karena sekarang, Naya yang selalu maju melindungi rumah itu, sedangkan dirinya hanya jadi sumber masalah. Malam harinya, hujan turun lagi. Namun kali ini, bagian depan rumah tidak bocor lagi. Naya duduk sendirian di teras sambil mendengar suara hujan. Ardi perlahan duduk di sebelahnya. Beberapa detik mereka diam, lalu Ardi berkata pelan, "Aku kangen Naya yang dulu." Naya tersenyum kecil. "Orang yang dulu udah capek." Kalimat itu membuat Ardi langsung menunduk. Air matanya mulai jatuh. "Aku nyesel." Naya memandang hujan di depan mereka. "Aku juga nyesel." Ardi langsung menoleh cepat. "Nyesel apa?" "Nyesel terlalu percaya." Hening. Suara hujan terdengar semakin jelas. Naya lalu berkata pelan, "Aku dulu pikir rumah ini bakal jadi tempat paling nyaman buat pulang." Air matanya kembali jatuh. "Tapi ternyata rumah ini malah jadi tempat aku paling sering sakit hati." Ardi menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari besarnya luka yang sudah ia buat. Namun, semuanya terasa terlambat, karena hati Naya sudah terlalu lelah untuk percaya lagi. Dan malam itu, saat hujan turun di atas atap rumah yang perlahan mulai diperbaiki, Ardi akhirnya sadar, tidak semua yang hancur bisa kembali seperti semula. 6 bulan berlalu. Rumah kecil itu akhirnya berubah. Tidak mewah, tidak besar. Namun sekarang, atapnya sudah tidak bocor, dinding kayunya sudah diganti sebagian, dapurnya sudah berlantai keramik sederhana, teras kecil di depan rumah terlihat rapi, di samping rumah ada warung kecil dengan rak mie instan, kopi, telur, dan beberapa jajanan. Warung itu milik Naya. Setiap pagi ia membuka warung sejak subuh. Wajahnya memang masih terlihat lelah, namun sekarang ada ketenangan yang dulu tidak pernah ada. Pagi itu Naya sedang menyusun barang dagangan saat seorang ibu tetangga datang. "Pagi, Nay." "Pagi, Bu. Warungmu makin ramai sekarang." Naya tersenyum kecil. "Alhamdulillah." Tetangganya melihat rumah kecil itu pelan. "Bagus ya sekarang rumahnya." Naya ikut menoleh, matanya terlihat hangat. "Pelan-pelan aja, yang penting nyaman." Tak lama kemudian, sebuah motor tua berhenti di depan rumah. Naya langsung mengenali orang itu. Ardi. Pria itu sekarang terlihat jauh berbeda. Tubuhnya lebih kurus, kulitnya lebih gelap karena bekerja bangunan di kota. Tak ada lagi wajah sombong atau emosi seperti dulu. Yang tersisa hanya rasa lelah dan penyesalan. Ardi turun pelan dari motornya. Ia membawa kantong plastik kecil berisi roti dan susu. Naya tetap tenang. "Ada apa?" "Aku cuma mau ngantar ini." Naya melihat kantong itu sebentar. "Buat apa?" "Dulu kamu suka lupa makan." Suasana langsung canggung. Beberapa bulan terakhir, Ardi memang sering datang membantu diam-diam. Kadang memperbaiki pagar, kadang mengangkat semen, kadang sekadar membeli barang dagangan untuk warung Naya. Namun Naya tetap menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena hatinya belum benar-benar sembuh. "Aku taruh sini ya." Ardi meletakkan kantong itu di meja warung. Naya mengangguk pelan. "Terima kasih." Ardi tersenyum kecil, senyum yang dulu sangat dirindukan Naya. Namun sekarang, semua terasa berbeda. Tak lama kemudian, Ibu Ardi datang berjalan pelan membawa payung kecil. Wanita tua itu sekarang sering membantu Naya di warung. Hubungan mereka perlahan membaik sejak semua kejadian itu. "Naya, nanti sore ada tukang gas datang." "Iya, Bu." Ibu Ardi lalu menoleh ke Ardi. "Kamu udah makan belum?" "Udah, Bu." Namun suasana tetap terasa canggung, karena semua orang tahu, keluarga itu tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Siang harinya, hujan turun cukup deras. Naya langsung menoleh ke atap rumah. Air tidak lagi masuk, tidak ada ember, tidak ada lantai becek. Rumah itu akhirnya benar-benar berdiri. Naya tersenyum kecil sambil melihat hujan dari teras. Matanya perlahan berkaca-kaca. Dulu, ia rela pergi jauh ke Taiwan demi momen sederhana seperti ini.
Dan sekarang, rumah itu akhirnya selesai. Namun bukan bersama keluarga yang dulu ia bayangkan. Ardi berdiri tidak jauh dari teras sambil ikut melihat hujan. Ia sadar, rumah itu memang berhasil diselamatkan, tapi hubungan mereka tidak. Naya menoleh pelan. Ardi terlihat ragu beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu mungkin semuanya udah terlambat." Naya diam, tapi aku benar-benar nyesel. Suara Ardi mulai bergetar. Aku tiap hari mikir, kenapa dulu aku nggak jagain kamu baik-baik? Air mata mulai muncul di mata Ardi. Naya memandang pria itu cukup lama. Dulu, ia pernah sangat mencintai laki-laki itu, sampai rela mengorbankan dirinya sendiri. Namun sekarang, perasaan itu sudah berubah. Bukan benci, bukan marah, hanya lelah. Naya lalu berkata pelan, "Aku dulu pergi buat nyelamatin rumah ini." Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ternyata yang paling perlu diselamatkan itu diriku sendiri. Ardi langsung menunduk menangis. Tak ada bantahan, karena ia tahu, semua luka itu memang ia yang buat. Hujan semakin deras, namun kali ini, rumah kecil itu tetap hangat. Naya berdiri di teras sambil memandang warung kecilnya, memandang rumah yang akhirnya tidak bocor lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena akhirnya ia berhenti mengorbankan dirinya demi orang yang salah. Dari cerita Naya, kita belajar bahwa rumah tangga bukan hanya tentang mencari uang atau membangun rumah yang bagus, tapi juga tentang menjaga kepercayaan, menghargai pengorbanan pasangan, dan tetap setia saat keadaan sedang sulit. Karena saat kepercayaan sudah hancur, memperbaiki hubungan bisa jauh lebih sulit daripada memperbaiki rumah yang bocor. Menurut kalian, kalau kalian berada di posisi Naya, apakah kalian masih bisa memaafkan Ardi setelah semua pengkhianatan dan kebohongan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa bantu channel Drama Rahasia Hati dengan like dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan drama kehidupan yang penuh makna dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya.